Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat dan diberikan ilmu yang berkah. Kali ini kita sudah masuk di semester yang kedua pada pertemuan yang ke-9 pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini akan membahas tentang paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Next, kompetensi dasar yang harus kalian pahami 3.16. Kita sudah masuk di 3.16. Memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif, ya, tentang produk jasa. Nah, 4.16 juga sama ya, ini adalah menyusun paparan deskriptif. Next, mengenal gaya penulisan produk atau jasa. Mungkin kita seringkali mengetahui apa itu iklan. Iklan adalah sebuah konsep yang tidak lagi asing bagi masyarakat. Kayak iklan-iklan yang kayak di TV itu, ada berbagai ciri bahasa iklan yang membuat iklan demikian berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa kepentingan, bahasa seperti kayak pendidikan. Hal tersebut membuat keberadaan iklan demikian mudah diterima di aktivitas masyarakat. Sebuah contoh, aku dan kau suka dan kau. Nah, itu adalah suatu contoh, ya. Next, di sini kita langsung masuk saja pada deskriptif. Apa itu deskriptif? Adalah sebuah paparan yang menggambarkan. Nah, jadi deskriptif itu berasal dari kata deskripsi, ya, atau gambaran sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Jadi para pembaca itu tahu, oh, ini loh gambarannya semacam kayak gini. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Aspek yang digambarkan dapat berupa keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Nah, di sini saya ambil sebuah contoh. Sebuah contoh di sini adalah gambar GoFood, ya. Nah, di sini adalah si Gojek, ya, yang sudah terkenal di Indonesia, perusahaan Gojek. Nah, di sini adalah jasa Gojek online memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus Anda ketahui sebelum menggunakan jasa tersebut. Kelebihan dari ojek online yaitu terdapat 3 layanan yang tersedia oleh Gojek, ya, yang biasanya itu adalah yang pertama jasa instan kurir. Nah, ini adalah jasa makanan atau jasa pengantar barang. Ada pula jasa shopping, yaitu pelanggan dapat meminta tukang ojek untuk berbelanja. Terakhir, jasa standar dari ojek yaitu transportasi, ya, atau transport, mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan, yang biasanya dulunya tuh dikatakan tukang ojek, namun sekarang bisa dipanggil Gojek online yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Suatu layanan ini dapat diakses dan dipesan melalui aplikasi dari smartphone, ya. Disinilah kemudahan yang diberikan Gojek tanpa kita menuju ke tempat tukang ojek kayak dulu itu. Jadi tukang ojeknya sekarang bisa dihubungi lewat HP dan menuju ke tempat kita. Melalui aplikasi pemesanan ini, pelanggan dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat pengantarannya. Sudah jelas, nanti tarifnya sudah tahu dan langsung dibayarkan untuk layanan ini. Tarif ditetapkan juga tidak terlalu berbeda dengan tarif ojek biasanya.
pada umumnya itu, dengan ditampilkan tarif langsung saat memesan, pelanggan akan lebih mudah dan tahu berapa biaya ya yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini adalah suatu contoh dari gambaran deskriptif tadi. Nah, kita masuk kepada materi naratif. Naratif itu apa? Naratif itu biasanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia adalah narasi. Narasi adalah tulisan. Nah, kita bahas satu persatu. Paparan naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paparan naratif merupakan paparan berisi tentang suatu kejadian yang dirangkai dalam satu kesatuan waktu ya. Beberapa iklan menggunakan kalimat berita ya dari kisah yang runtut untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa yang diiklankan, namun bisnis tetap saja memiliki prospek masa depan cerah. Pokok paparan produk atau jasa dengan bahasa naratif sebagai berikut. Penulisan paparan produk atau jasa meminta paparan pembaca untuk melakukan suatu pada situasi tersebut. Penulisan paparan produk atau jasa memiliki alasan dan pembenaran. Sebelum masuk ke contohnya, biasanya kalau kita melihat di televisi itu kayak My Trip My Adventure itu adalah suatu naratif ya yang ditulis. Oh, begini loh keadaannya di wisata ini. Jadi untuk menarik para pembaca itu masuk dan situasinya mengena di hati. Oh, beginilah kondisi wisata Banyuwangi, contoh Pulau Merah. Nah, di sana nanti kita bisa menulis kejadian-kejadian atau peristiwa yang kita alami di sana untuk menarik para pembaca untuk ikut ya. Nah, di sini masuk ke contoh. Saya contohkan di Jatim Park 3 ya, di kebun binatang itu. Hari itu adalah hari yang cerah. Saya teringat dengan suatu objek wisata di Batu Malang. Objek wisata itu menampilkan hewan purbakala yang sudah punah. Saya akhirnya mengunjungi Jatim Park 3. Hal itu adalah mimpi. Saya selalu ingin berkunjung ke sana. Berada di sana rasanya seperti mimpi menjadi pengalaman nyata. Saat masuk, hal pertama yang saya katakan, oh wow, tempat yang luar biasa. Orang-orang berjalan dan menikmati waktu dengan semua karakter hewan purba. Anak-anak di sana sangat senang dan bersemangat. Saya pikir ini adalah tempat yang harus dikunjungi untuk semua orang. Nah, di sini adalah tulisan yang menarik, ya, kata-kata yang sangat menarik untuk mengajak untuk masuk ke peristiwa yang terjadi. Nah, kita masuk di argumentatif ya. Argumentatif itu adalah pendapat. Paparan argumentasi adalah sebuah paparan yang gagasannya utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan pokok, bahasan, dan ide pribadi penulisannya. Tujuan dari paragraf argumentasi untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Nah ya, jadi pendapat tujuannya dari jenis tulisan ini untuk meyakinkan. Hal ini berisi opini, pemikiran, gagasan penulis. Penulis menggunakan pembenaran argumen dan alasan untuk membuat pembaca setuju dengan poinnya dalam sebuah paparan produk. Hal ini penting karena dapat digunakan untuk testimoni ya, testimoni dan sarana iklan kepada masyarakat. Pokok paparan produk atau jasa dengan bahasa argumentatif adalah meminta para pembaca untuk melakukan suatu terhadap paparan produk atau jasa. Selain itu, penulis memiliki alasan, argumen, dan pembenaran terhadap paparan produk atau jasa. Nah, di sini adalah masuk ke contoh juga ini sama yang tadi adalah Grab ya.
jenis ojek online yang beda nama ya. Ini di sini contohnya adalah pengalaman saya pribadi menggunakan jasa ojek online Grab ya, sangatlah memudahkan hidup dan memangkas biaya transportasi dengan sangat signifikan. Ojek tersebut memudahkan karena dapat lebih cepat mendapat tumpangan dan dapat berkomunikasi dengan drivernya. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan dengan memotong kredit, nah pakai kartu kredit di OVO Pay. Enak ini, berarti pakai kartu kredit atau uang digital, sehingga tidak perlu melakukan transaksi pembayaran yang biasanya memakan banyak waktu. Meningkatkan minat konsumen terhadap Grab membuat pihak Grab membuka cabang di berbagai kota Indonesia, antara lain Bandung, Bali, Surabaya, dan Makassar. Tidak menutup kemungkinan Grab akan membuka cabang di berbagai kota lain. Dengan adanya Grab, tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, di sini adalah bentuk argumentatif ya, ada pendapat sarannya. Ini loh harus memakai ojek online jenis Grab. Jadi termasuk pendapat saya ya, mengarahkan ke sini. Selanjutnya adalah materi terakhir ini. Ini adalah persuasif. Nah, persuasif itu adalah ajakan. Paparan persuasif adalah paparan produk jasa yang bertujuan memengaruhi, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Paragraf persuasif termasuk sebagian dari macam paragraf, jenis-jenis paragraf. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ini adalah berusaha menciptakan permintaan, membentuk pihak merek, mengalihkan pihak lain ke merek tertentu ya. Kita masuk atau kita dapat dirayu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk dan mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga langsung. Next, nah di sini adalah contoh kalimat persuasif. Adalah buang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya ya, berbeda. Jadi buang sampah pada tempatnya itu nyuruh, kalau buanglah itu sudah dilakukan. Olahraga yang teratur. Jadi olahraga yang teratur itu adalah himbauan. Ayo berolahraga dengan teratur. Nah, itu adalah sebuah ajakan. Semacam kayak gitu contoh. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memahami dari kata yang pertama adalah tadi deskriptif, adalah gambarannya seperti apa. Terus naratif itu adalah tulisan, argumentatif adalah pendapat, dan persuasif adalah ajakan. Baik anak-anakku, mungkin kalau kurang paham nanti akan saya kirim sebuah materi PDF. Mungkin materi ini agak sulit dipahami karena penjelasannya yang sangat singkat. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.